Wa fi sahihaini min hadits Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam sahihain dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalik illa dakhala al-jannah." Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia mati di atas itu, melainkan dia masuk ke dalam surga. Qultu, saya tanyakan, kata Abu Dzar, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina ya Rasulullah, dia mencuri ya Rasulullah. Qal, beliau mengatakan wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qultu, saya tanyakan lagi, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, dia mencuri ya Rasulullah. Qal, beliau mengatakan wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Tanya lagi, wa in zana wa in sarak, walaupun zina dan mencuri ya Rasulullah. Beliau mengatakan wa in zana wa in sarak ala raghmi anfi Abi Dzar, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun Abu Dzar tidak suka. Itu ala raghmi anfi Abi Dzar. Wa kana Abu Dzar idza haddatsa bi hada, dan Abu Dzar ketika menyampaikan hadis ini beliau mengatakan wa in raghima anfu Abi Dzar, walaupun Abu Dzar tidak suka. Artinya betul-betul disampaikan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Khulasahnya, ketika ada orang yang berzina, ada orang yang mencuri, itu masih muslim, tidak dikafirkan. Ketika ada seseorang yang membunuh seorang mukmin, itu nggak dikafirkan, dia masih muslim. Maka ketika Rasul mengatakan wa qitaluhu kufrun, membunuh atau memerangi seorang muslim adalah kekufuran, itu bukan kufur akbar, bukan kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi kufrun asghar, kufur kecil. Maka dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Dalam riwayat ini wadih, haram hukumnya mencaci maki seseorang muslim. Kufur hukumnya kufur asghar, membunuh seseorang muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-mutasabbani ma qala fa'ala al-badi'i minhuma hatta ya'tadiya al-mazlum." Al-mutasabbani ma qala. Dua orang yang saling mencaci, yang saling mencerca, seperti yang mereka katakan berdua. Fa'alal badi' minhuma, maka dosanya ditanggung oleh orang yang memulai mencela. Hatta ya'tadiyal mazlum, hingga yang terzalimi melampaui batas, ikut mencaci maki dan mencerca pula. Ini ditanggung dua-duanya dosanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufur illa irtaddat alaih illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah ada seseorang yang menuding orang lain dengan kefasikan atau dengan kekufuran, melainkan akan kembali kepada dia kalau yang dituduh tidak demikian keadaannya. Juga disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inda Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan terkait dengan sifatnya kaum mukminin, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, bukan pula orang suka melaknat, tidak pula orang yang kotor, keji ucapannya, tidak pula orang yang kasar ucapannya. Juga dalam hadis Bukhari Muslim dari Thabit ibnu Dhahhak radhiyallahu anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man la'ana mu'minan fahuwa kaqatlih." Barang siapa yang melaknat seorang mukmin,
maka sama seperti membunuh seorang muslim, seorang mukmin. Ini semuanya hadis yang menerangkan kepada kita haramnya mencaci maki kehormatan seorang muslim. Juga dengan hadis yang di atas, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Maka hukum asal mencela seorang muslim haram. Hukum asal mencaci maki seorang muslim haram, bukan termasuk akhlaknya seorang mukmin. Termasuk mencaci maki seorang mukmin ialah al-la'n, melaknat dia. Itu hukumnya haram, dihukumi sama seperti membunuh seorang muslim. Termasuk mencaci maki seorang muslim ialah menuding dia, menuduh dia, menvonis dia dengan kefasikan, dengan kekafiran. Dikatakan ini orang fasik atau orang kafir atau seorang mubtadi atau seorang hizbi dengan tanpa hak. Seperti yang dikatakan dalam hadis Abu Dzar di atas, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufur illa irtaddat alaih idza illam yakun sahibuhu kadzalik. Segala bentuk ucapan-ucapan yang mengandung unsur celaan, unsur cercaan masuk dalam kata-kata ini. Sibabul muslim fusuq. Mencela seorang muslim itu dikatakan kefasikan. Pelakunya adalah orang yang fasik, orang yang fajir. Termasuk mencaci maki dan mencela seorang muslim ialah menyebarkan keaiban-keaibannya, menyebarkan cacat-cacat yang dia miliki di forum umum. Di forum umum. Itu termasuk as-sabbu syatm. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh sebagian salaf. Seingat saya dinukil dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga ulama yang lainnya, membedakan antara seorang mukmin dan fajir. Mereka mengatakan al-mukmin yasturu wa yansah. Seseorang yang mukmin yang beriman menutup aib saudaranya dan menasihati empat mata. Wal fajir yahtiku wa yafdah. Orang yang fajir itu menjatuhkan kehormatan saudaranya dan membongkar aib saudaranya di depan umum. Itu namanya orang yang fajir. Kalau yang pertama namanya nasihat, yang kedua ini namanya sab'us syatm, mencaci maki seorang mukmin, itu kefasikan. Barakallahu fikum. Nah, yang namanya ayafdah itu ya di depan umum, di forum bebas seperti sekarang ini. Barakallahu fikum, walaupun kebanyakannya salafiyin ahlus sunnah, caci maki fulan bin fulan, dia begini. Terus bilang dajjal, kadzdzab, apa gitu ya. Wah, diungkapkan semua isi hati yang ngamuk-ngamuk begitu. Hadza yahtik wa yafdah. Masuk pula dalam kategori yahtik wa yafdah menggunakan media-media yang ada, yang dibaca oleh semua pihak. Menggunakan Facebook, nama-nama disebutkan fulan, disebutkan caci maki, dicela dan segala macamnya dengan nama-namanya langsung. Itu termasuk as-sab'u syatm, yahtik wa yafdah. Atau dengan apalagi media yang lainnya yang dibaca oleh semua pihak, itu semua termasuk as-sab'u syatm. Sifatnya orang yang beriman, barakallahu fikum, yastur wa yansah. Merahasiakan aib seseorang, dinasihati. Yastur wa yansah, dinasihati. Kalaupun memang harus menyampaikannya di forum umum, menggunakan uslubun am, uslub umum yang biasa dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, uslubun nabawi. Ma balu qaumin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa kok ada sebagian kaum, sebagian pihak yang mengatakan demikian? Sebagaimana pada kisah Barirah, Rasul mengatakan, ma balu qaumin yastarituna syurutan laysat fi kitabillah. Kullu syartin laysa fi kitabillahi fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin. Al-wala' innamal wala'u liman a'taq. Umum bahasanya. Kenapa ada suatu kaum yang menentukan persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah? Semua syarat yang tidak ada pada kitabullah itu batil, walaupun 100 persyaratan. Yang namanya wala'
itu diberikan kepada yang membebaskan budak. Itu bahasanya ma balu qaumin yaf'aluna kadza wa kadza. Itu uslub nabawi. Ada sebagian pihak, gitu bahasanya ya. Ada sebagian pihak yang mengatakan demikian. Itu perkara yang batil. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Harus sebagian pihak yang berbuat demikian. Ini perkara yang salah. Wah, itu namanya uslubun am. Itu diperbolehkan dalam syariat dan itu merupakan sifatnya Rasul alaihi salatu wassalam, uslubnya Rasul alaihi salatu wassalam, dan itu merupakan sifatnya seorang mukmin. Itu bukan mencela, bukan mencaci maki, itu namanya menasihati. Menasihati, barakallahu fikum. Ketika ada waktunya, ketika ada suatu kondisi yang tepat dengan maslahat yang tepat, maka bisa kita yafdah, kita bisa bongkar keaiban-keaibannya di depan umum dengan pertimbangan maslahat dan madarat. Ada aturan mainnya, ada serampangan, barakallahu fikum. Hadza huwa. Tapi sibabul muslim fiskun, mencela, mencaci maki seorang mukmin adalah kefasikan. Ini seorang mukmin dikatakan fiskun. Lebih haram lagi hukumnya, barakallahu fikum, apabila yang kamu cela itu seseorang yang memiliki sebuah kedudukan semacam para ulama. Itu disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah dalam risalah beliau, "Madza yajibu minat ta'amuli ma'al ulama." Itu risalah kecil. Ini tahun dulu dan lama tuh. Saya punya fotokopian letak-letak kayak gitu ya kan ya. Ibu apa ini kita perhatikan gitu. Wah, ini buku pusaka ini. Buku yang dulu kala ini. Nah, ya, diterangkan tegas di situ ya kan, bahwasanya riba, kemudian sab'us syatam, hukumnya haram. Lebih haram lagi kalau yang kamu ghibai, yang kamu caci maki, yang kamu cela, itu para ulama. Lebih haram lagi, lebih bahaya lagi kalau yang kamu caci maki itu para sahabat. Kufur kalau kamu mencaci maki Rasulullah SAW dan para anbiya yang lainnya. Semakin tinggi martabat seseorang dan kamu caci maki, semakin besar dosanya. Barakallahu. Ini sabb wasyatam. Dan yang terjatuh dalam perkara-perkara yang semacam ini, barakallahu fikum, itu bukan ahlu sunnati wal jamaah. Jangan diduga yang namanya ahlu sunnah jamaah sabb wasyatam, jamaah caci maki. Enggak. Justru yang terjatuh pada perkara-perkara semacam ini dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Tidak ada satu ahli bid'ah pun, tidak ada satu orang yang menyimpang pun, melainkan dia pasti akan mencaci maki para ulama. Dia pasti akan mencaci maki orang-orang yang mulia. Pasti itu. Pasti itu ya. Dan itu termasuk fenomena yang terus semarak sampai zaman sekarang ini. Lebih semarak lagi ketika muncul sekte Haddadiyah, yang ngawur itu, yang menghizbikan semua orang yang menyelisihi dia. Kullu man khalafa fahuwa hizbi. Semua yang menyelisihinya hizbi. Itu Haddadiyah. Itu jelas-jelas sab wa syatam wa tahzib wa tabdi'. Itu mesti. Barakallahu fikum. Disemarakan lagi dengan jamaah takfir dari kalangan jamaatul jihad dan sekte-sekte khawarij yang lainnya yang mudah mengkafirkan orang lain dengan tambah hak. Ini kafir, ini kafir, ini kafir, ini kafir. Dan juga jamaah takfir yang suka mengkafirkan pihak yang lain yang bukan kelompoknya dengan tambah hak. Mereka ini. Barakallahu fikum. Begitu pula ikhwanatina azakumullah, sebelum Haddadiyah, kelompok Sururiyah pun juga demikian kelakuannya. Jangan kamu kira mereka itu orang yang halus, orangnya lembut gitu ya, taklif, tidak pernah yang namanya tahdir-tahdiran, tidak pernah yang namanya caci maki dan segala macam, orangnya halus, masya Allah, terzalimi gitu. Tidak. Justru kali pertama munculnya pihak Sururiyah mencaci maki para ulama kita. Siapa yang mengatakan ulama kita dikatakan sebagai ulama haid dan nifas kalau bukan Sururiyin?
Siapa yang mengatakan ulama kita sebagai ulama ya, yang seperti mumi-mumi hidup? Otaknya di zaman onta, badannya di zaman milenium. Sururin. Siapa yang mengatakan ulama-ulama kita sebagai ulama sultah, ulama penguasa, penjilat penguasa dan segala macamnya? Sururin. Siapa pula yang mengatakan ulama kita mutasyaddidin, orang-orang yang keras, orang-orang yang kaku dan segala macamnya? Sururin. Sururin. Barakallahu fikum. Istilah sigharul ulama dari sururin. Siapa itu? Itu sigharul ulama. Itu bukan kibarul ulama, sigharul ulama. Ulama kecil gitu. Yang dimaksudkan semacam Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, semacam Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah pada masa itu. Dan yang kata sigharul ulama. Barakallahu fikum. Dari mereka semua. Justru yang terjatuh pada sebuah syaitan dari kalangan haddadiyin, dari kalangan sururiyin, dan seluruh ashabul ahwa'i wal bidah. Mereka itulah yang berbuat demikian. Dan orang-orang yang sudah mulai pelan-pelan bergerak dikit-dikit menuju ke arah penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Entah dikit-dikit menuju kepada haddadiyah, dikit-dikit menuju kepada sururiyah, ini yang paling banyak, dan segala macamnya. Barakallahu fikum, itu akan terjatuh pada perkara-perkara yang semacam ini. As-sabwu syadid. Ahlus sunnah luar biasa. Hati-hati dalam berbicara. Hati-hati. Sabarnya luar biasa. Barakallahu fikum. Sabarnya luar biasa. Dipentungi sana kemari. Yang satu mentung lagi. Sabar, tidak ada caci maki, tidak ada cercaan, tidak ada apa begitu. Ya. Gitulah ya, Pak. Barakallahu fikum. Ya, kalau terpaksa harus berbicara ya secara umum dengan uslubun nabawi. Itu uslubun nabawi. Tolong dicamkan Bapak, itu uslubun nabawi. Ketika menyampaikan secara umum, ma balu qaumin, kenapa ada pihak begini, sebagian pihak mengatakan demikian dan segala macam, itu uslub nabawi ya, ikhwan. Barakallahu fikum. Apalagi di forum-forum umum semacam ini. Ada sebagian pihak yang menolak uslub satu ini, ditolak sama mereka. Mereka itu senangnya cuma nyela-nyela gitu aja, nyindir-nyindir. Kalau nggak senang sama orang, langsung belak-belakan aja, nyebutkan namanya begitu. Lah itu ngajari orang lain dengan pelajaran yang nggak benar, mengajari orang lain jadi orang fajir namanya itu. Uslubnya umum, uslubun am. Ahlus sunnah ya tidak pernah yang namanya sabwu syaitan. Kalaupun mereka berbicara itu bihaqqin dan bukan namanya sabwu syaitan. Yang namanya sabun syaitan itu bighairi haqqin, dengan tanpa hak. Tapi kalau disampaikan, dilafalkan dengan hak, dengan bukti-bukti yang jelas, dengan bukti-bukti yang akurat pada tempatnya, mempertimbangkan maslahat dan madaratnya, itu bukan namanya sabun syaitan. Barakallahu fikum. Itu namanya rudud. Dibahasakan dengan rudud, bantahan-bantahan, tahdzirat, tahdzir-tahdzir, dan sesungguhnya dinamakan dengan bahasa an-nasihah, menasehati. Nasihat kadang dengan bahasa halus, kadang dengan bahasa agak sedikit kasar. Sebagaimana nyuci baju kan gitu ya. Ada kalanya kotorannya sedikit, ya cukup dicelup-celup begini, hilang kotorannya. Ada kalanya harus disikat, kosrok-kosrok, kasih sabun, kosrok-kosrok, kasih pemutih, kasih kosok-kosok, gak hilang-hilang, diucak-ucak segala macamnya sampai hilang. Ya jangan dibuang dulu, masih bagus. Ya. Kalau nggak mungkin ya jadi dibuang gitu aja, udah rusak. Itu ahlus sunnati wal jamaah. Ini harus dicamkan baik-baik. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum, semua panah-panah mereka tertuju kepada ahlus sunnah. Tuduhan yang macam-macam, dikatakan sebagai jamaah tabdi', dikatakan sebagai jamaah tahdzir, dikatakan sebagai jamaah caci maki, dikatakan sebagai jamaah cerca, apalagi ya Pak? Dikatakan sebagai mutasyaddid, orang yang kaku, yang keras, dikatakan sebagai macam-macam, dan itu semuanya adalah perkara yang tidak benar adanya. Ahlus sunnah bura'a min hadza, mereka semuanya berlepas diri dari semua tadi. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam bissawab. Jam berapa azannya ya Pak? Jam berapa azannya? Pas. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kan? Oh sudah.
Nama ya, insyaallah pada pembahasan berikutnya akan kita sebutkan sedikit hal-hal yang dikecualikan dari pembahasan haramnya sabul muslim. Ini perkara yang sangat penting. Kenapa? Sebagian pihak di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, ketika membaca sesuatu permasalahan atau mengulas permasalahan, mereka separuh-separuh bahasnya itu. Mereka ini yang senang dikatakan sebagai jamaah taklif, kelompok yang suka takliful qulub ini, padahal taklif-taklifan itu mereka menyampaikan terkait dengan larangan, haram mencaci maki, haramnya mencela, haramnya ini, haramnya ini, haramnya ini, haramnya ini, terus dengan mutlak tanpa ada perincian. Hadza khata'. Itu perkara yang salah, barakallahu fikum. Sebagaimana mereka ketika berbicara terkait dengan ilmu, menyampaikan tentang keutamaan ilmu, terus ilmu, itu tok, dengan tanpa ada keterangan-keterangan yang lainnya. Sama siapa berarti ilmunya nggak disinggung. Bagaimana kalau belajar kepada orang yang masybuh, full syubhat, nggak disinggung. Itu juga kesalahan. Bicara lagi masalah ukhuwah, kencang, ukhuwah. Tidak ada berbicara masalah apa, bobot ukhuwahnya itu. Ukhuwah di atas apa, untuk apa, karena apa, dasarnya apa konsekuensinya, apa ketentuannya, nggak dibahas. Pas ukhuwah. Nah, semacam ini pemahaman yang mulai banyak beredar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin yang harus diluruskan. Sebab pada kenyataannya prakteknya keblinger. Ukhuwah begitu ada yang tampil membantah pemahaman yang menyimpang, laki-laki itu merusak ukhuwah kaum muslimin. Loh, lalu melakukan ingkar mungkar dibilang merusak ukhuwah kaum muslimin. Nah, ketika menampilkan keterangan para ulama tentang bahaya jamaah tabligh, bahaya ikhwanul muslimin, bahaya haddadiyin, bahaya sururiyin, bahaya tokoh-tokoh hizbiyin, tampilkan keterangan ulama dan segala macamnya. Nah, itu sibuk dengan fitnah, enggak sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu yang syar'i, jangan sibuk dengan fitnah semacam itu. Loh, inilah menampilkan keterangan para ulama terkait dengan kelompok-kelompok sesat kok dikatakan sibuk dengan fitnah. Itu ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga di zaman sekarang ini harus ada ketentuan-ketentuan, rincian-rincian yang detail. Barakallahu fikum, supaya dipahami dengan pemahaman yang baik dan benar. Insyaallah taala naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.